Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom bagi pemirsa yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkan Renungan Pagi pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami siap menyatukan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kabaran firman-Mu melalui renungan pagi pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau membukakan hati kami agar kami boleh mengerti dan boleh kami bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini yaitu Senin 28 April 2025 dengan judul Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ayat hafalannya, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Pernahkah Anda mendengar tentang studi Nihonsan? Ninpo, Jepang, Honolulu, San Francisco. Para peneliti memilih 11.900 orang Jepang dan membandingkan kesehatan mereka yang tinggal di Jepang dan mereka yang bermigrasi ke Honolulu dan San Francisco. Angka kejadian penyakit jantung adalah yang terendah di Jepang, berada pada tingkat menengah di Hawaii dan tertinggi di California. Perbedaan ini tidak dijelaskan oleh pola makan, tekanan darah, atau kadar kolesterol. Mereka mendapati bahwa angka merokok lebih tinggi di Jepang. Meskipun pada umumnya penyakit jantung lebih rendah di sana. Pada mulanya, tampak bahwa semakin dekat orang-orang Jepang dengan daratan Amerika, akan semakin banyak mereka mengalami penyakit. Namun ini adalah kesimpulan yang salah. Dan para peneliti kemudian mengklarifikasikan baik orang-orang Jepang, Amerika di California. Dan berdasarkan sejauh mana mereka mempertahankan budaya tradisional Jepang mereka, dan bersosialisasi sebagai komunikasi yang erat. Dan inilah yang mereka temukan. Kelompok orang-orang Jepang, orang Amerika yang paling tradisional. Yang mempertahankan jaringan sosial dan ikatan keluarga mereka. Seperti yang mereka lakukan sebelumnya di Jepang. Pada umumnya, memiliki angka penyakit jantung yang sama rendahnya.
dan mereka yang tinggal di Jepang. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang paling ke barat-baratan dengan hidup yang sangat individualistis mengalami peningkatan gangguan jantung 3 hingga 5 kali lipat. Dengan kata lain, jaringan sosial dan ikatan keluarga yang dekat melindungi dari penyakit dan juga kematian dini. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-7, boleh kita sama-sama membuka dan kita lihat. Di sini dikatakan bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Dan ayat ini menunjukkan pada kehadiran Tuhan yang terus-menerus, namun berdasarkan penelitian, sangat pantas untuk menggunakan frasa ini dalam berbicara tentang hubungan sesama manusia. Di mana Anda dapat menemukan pergaulan dan persahabatan yang erat. Cobalah ke gereja. Hari-hari kerja sangat sibuk. Tetapi ketika Sabat itu tiba, betapa menyenangkannya untuk kita beristirahat. Karena kita diperintahkan untuk berhenti membersihkan rumah, berhenti berkebun, dan berhenti bekerja. Ini memberikan kita waktu untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga sesama kita. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita semua membutuhkan satu sama lain, dan itu baik untuk kesehatan kita. Dan apa yang Anda dapat lakukan hari ini untuk memperkuat hubungan Anda dengan tetangga atau teman-teman Anda? Kat Helen H. Liwijaja Kuntaraf. Biarlah melalui renungan kita pada pagi hari ini diingatkan untuk bisa merangkul orang-orang di sekitar kita, merasakan hubungan yang sangat dekat dengan mereka, terlebih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Maha besar Allah yang kami puji dan Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa atas berkat pagi yang begitu indah yang boleh kami rasakan. Kami masih diberikan nafas kehidupan, udara yang sehat yang bisa kami hirup, dan kesehatan yang boleh kami rasakan dalam aktivitas kami ya Bapa pada saat ini. Bapa, di sini kami sudah mendengarkan renungan pagi, baik yang mendengarkan di rumah maupun yang dalam perjalanan ya Bapa. Biarlah ini boleh mengingatkan mereka bagaimana untuk merasakan hubungan yang dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan juga terlebih terkhususnya hubungan dengan Tuhan ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk para pemirsa yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan melakukan aktivitas. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap usaha yang mereka lakukan, dan juga dalam pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau berkati, memberikan mereka berkat-berkat dari kerajaan surga, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui berkat yang mereka rasakan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemirsa yang dalam keadaan sakit ataupun kurang sehat ya Bapa, yang terbaring lemah. Biarlah Engkau boleh kuatkan mereka, biarlah Engkau boleh sembuhkan mereka, baik itu dalam segala penyakit yang mereka rasakan ya Bapa, melalui makanan, obat-obatan, dan juga minuman. Biarlah Engkau boleh sembuhkan mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.